Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah istiqamah yang ke-9 adalah bahwa penghalang istiqamah adalah syubhat, kesesatan, dan syahwat menyimpang. Syubhat dan syahwat adalah penghambat dan pencegah yang bisa menghalangi dari istiqamah. Seseorang yang berjalan di atas jalan yang lurus terus-menerus, dia akan selalu dibayangi oleh syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan dan mencegahnya dari jalan Allah yang lurus. Semua orang yang menyimpang dari istiqamah ini disebabkan oleh dua hal tersebut, yaitu dengan syubhat dan syahwat. Syahwat menjadi sebab perusak amal, dan syubhat adalah perusak ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima." وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Kemudian bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, yang sesat. Tak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat setan yang menyeru kepadanya." Selanjutnya, beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153. Dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baghawi, dan yang lainnya. Ajakan setan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus itu bisa menggunakan syubhat atau syahwat. Jika dia melihat seseorang itu sering lalai, maka dia akan membuatnya menjadi cinta syahwat. Dan jika dia melihat seseorang itu semangat dan senantiasa menjaga agamanya, maka dia akan memasukkan syubhat kepadanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Sungguh banyak manusia yang terjerumus ke dalam dua lembah ini, dan hanya sedikit yang selamat, yaitu lembah kelalaian dan lembah melampaui batas serta berlebihan. Sangat sedikit dari mereka yang istiqamah di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau." Disebutkan dalam kitab Ighathatul Lahafan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus, dan di dua sisi jalan ada tembok, yang di setiap tembok ada pintu-pintu terbuka. Di atas pintu-pintu itu terdapat penutup yang terpasang. Di pintu menuju sirat ada yang memanggil. Dia berseru, "Wahai manusia, masuklah ke sirat dan janganlah kalian menyimpang." Ada juga yang memanggil di atas sirat. Jika ada yang ingin membuka salah satu dari pintu itu, dia akan berkata, "Celaka kamu.
jangan engkau buka pintu itu. Karena jika engkau membukanya, maka pasti engkau akan memasukinya. Jalan itu adalah Islam. Dua tembok itu adalah batas-batasan Allah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Penyeru yang memanggil di pintu masuk jalan itu adalah kitabullah, itu Al-Quran. Adapun penyeru yang memanggil dari atas jalan itu adalah pemberi peringatan yang ada pada setiap hati seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah pada kedua sisi jalan yang lurus tersebut ada banyak pintu yang bisa menjadi celah untuk keluar dari jalan istiqamah. Pintu-pintu ini seluruhnya kembali kepada dua perkara tadi, yaitu syubhat dan syahwat. Dua jalan inilah yang sering menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan yang lurus. Seorang hamba pada tingkatan ini membutuhkan dua jenis hidayah agar dia selamat dalam perjalanannya. Kedua hidayah tersebut yaitu hidayah menuju jalan yang lurus dan hidayah dalam jalan yang lurus.